Kita nyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa ya. 3, 2, 1. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai belajar, kita dengarkan devosi ya. Devosi hari ini berjudul Taat Aturan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah, taat, dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bacaan diambil dari Titus, pasal 3, ayat yang pertama. Siang ini, Bandi, Andi, dan Bimo belajar bersama di rumah Didi. Mereka pulang sekolah bersama menuju rumah Didi. Kita lewat jalan rumput saja biar lebih cepat, ujar Andi. Nggak boleh lewat situ, sahut Didi. Lihat, itu ada larangan menginjak rumput. Kan nggak ada yang memperhatikan juga, sahut Andi. Didi menahan lengan Andi sambil menggelengkan kepala tanda tidak setuju dengan ide Andi. Anak-anak, setiap peraturan dibuat untuk ditaati, dan tentunya demi kebaikan kita bersama. Di akhir surat Rasul Paulus kepada Titus, Paulus mau mengingatkan Titus agar menasihati orang-orang untuk tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena hanya dengan demikian, maka kesejahteraan dan damai sejahtera dapat dialami oleh banyak orang. Nah, anak-anak, banyak kekacauan yang terjadi disebabkan oleh orang yang tidak taat dan tidak tunduk kepada pemerintah dan peraturan. Ayo, kita belajar taat ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, ikuti Bu Guru di dalam hati ya. Bapa kami yang di surga, tolonglah saya, agar saya selalu taat pada perintah dan peraturan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke anak-anak, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Jaga kesehatan ya. Ingat makan makanan yang bergizi. Kalau mau keluar rumah harus pakai apa, Nak? Masker. Ya, Bu Guru izin hari ini tidak menggunakan masker. Kemudian kalau setelah keluar dari rumah harus apa? Cuci tangan. Kenapa tangan? Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 pada subtema yang terakhir, yaitu subtema yang keempat ya. Pada tema 4 ini ada muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dan PPKN 3.2. Minggu lalu tematiknya kita belajar tentang apa? Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Iya, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalau bahasa Indonesianya, yuk belajar tentang apa? Makanan yang sehat. Makanan sehat, lalu apa lagi? Kalimat penyelesaian. Apa lagi? Kalimat penyelesaian. Iya, kalimat penyelesaian dalam sebuah masalah. Nah, hari ini kita masih membahas yang sama. Ya. Tujuan belajar kita hari ini adalah kalian akan mengamati gambar. Lalu setelah kalian mengamati gambar,
kalian dapat menuliskan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikutnya, dengan mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara yang berkaitan dengan jalan umum, kalian dapat menceritakan kembali pengalaman kalian saat menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Berikutnya, kalian juga mengamati gambar. Kemudian, Bu Guru harap kalian dapat menyampaikan masalah yang ada dan saran penyelesaiannya dengan percaya diri. Berikutnya, kalian akan membaca teks cerita. Setelah membaca teks ini, kalian diharapkan dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dengan tepat. Yang terakhir, setelah kita belajar tentang kalimat saran dan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum hari ini, Bu Guru harap kalian dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami atas apa yang telah Tuhan beri dengan sikap saling menghargai, peduli, dan tanggung jawab. Oke, sekarang Bu Guru mau menampilkan gambar. Bu Guru minta anak-anak untuk memperhatikan gambar ini. Apa sih yang terlihat pada gambar yang kalian lihat ini? Sama berserakan. Sampah berserakan. Bu Guru minta tolong dengan Princess. Halo Princess. Halo Bu. Oke, Princess, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Princess? Sampahnya berserakan. Lalu menimbulkan Lalu ada anak kecil yang beli jajanannya. Lalu apa nak? membeli jajanan di dekat sampah yang bau. Di dekat tempat sampah. Lalu apa lagi? Menimbulkan apa tuh? Tempat sampah yang bau. Oh ya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Bagus, tadi ada teman yang nambahkan tuh, kalau bau tidak sedap terus dia jual jajanan di samping tong sampah, bisa menimbulkan penyakit. Kok bisa menimbulkan penyakit? Dari mana tuh ceritanya? Dari lalat. Dari besar sekali. lalatnya. Dari lalat. Iya, lalatnya dari mana tuh? Dari sampah. Dari sampah. Hinggapnya kemana? Makanan. Nah, lalu makanannya dibeli ya? Iya, dibeli lalu dimakan, lalu makanannya nggak bersih, masuk ke dalam perut, jadi itu adalah masalah yang kamu lihat, ya kan? Kalau dari masalah ini, apa kira-kira kalimat saran yang cocok untuk gambar ini? Sebaiknya kita tidak membiarkan sampah berserakan. Ya, bagus. Tidak membiarkan sampah itu kelihatan sampah berserakan ya. Sebaiknya kita tidak jajan sembarangan karena makanan luar belum tentu sehat. Bagus. Tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh jajan di luar karena belum tentu sehat. Ada lagi? Sebaiknya kita membantu petugas kebersihan membersihkan tong sampah. Pernah nggak nak, kamu lihat di jalan kota Pontianak ini ya, dia jalan raya. Tapi di tepi jalan raya itu ada tong sampah besar banget. Nah, kalau setiap kita lewat di jalan itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Ada salah satu contohnya di jalan tempat kita ini. Kamu tahu Jalan Jawa nggak? Jalan Jawa? Itu rumah saya, Bu. Iya, di situ kan ada tong sampah besar yang di tepi jalan yang pas di lampu merah tuh, nak. Bu Guru tadi nyari gambarnya Kak, ketemu nih. Nah, itu ada tong sampah besar, ya. Tong sampah itu kalau kita lewat ke Jalan Jawa itu baunya banget busuk lah, bau sampah. Itu sangat merugikan pengguna jalan ya. Jadi kalau kita berhenti pas lampu merah, tong sampahnya itu benar-benar di samping lampu merah di tepi jalan. Jadi itu kan merugikan kita sebagai pengguna jalan. Seharusnya taruh di mana lah tong sampah itu yang cocoknya ya? Sebaiknya taruh di jalan. kayak di dekat. Di mana seharusnya? Ada orang tinggal jalan atau di tempat dekat yang jalan. enggak banyak orang tinggal, betul ya. Kenapa Gilbert harus seperti itu? Halo Gilbert. Tidak bau. Iya, supaya tidak menimbulkan bau, atau kalau seandainya Bu Guru, tong sampahnya diletakkan di dekat rumah kita, ya kan? Kemudian orang banyak buang sampah di situ. Terus petugas kebersihannya lama lagi mengangkutnya, ya kan? Pasti menimbulkan bau yang tidak sedap, ya kan? Betul. Harusnya diletakkan di tempat yang jauh, ya kan? Jauh dari pemukiman atau perumahan warga. Jadi tidak mengganggu kenyamanan, ya kan? Betul sekali. Supaya tidak ada terlalu banyak penyakit juga. Iya, betul. Nah, sekarang pernah nggak Bu Guru tanya, kalian lihat mobil kebersihan pengangkut sampah yang berwarna kuning itu? Pernah lihat nggak? Pernah
sering, Bu. Nah ya, lihat ya. Iya. Mobil itu kan gede kan? Kalau seandainya tong sampah itu diletakkan di dekat rumah kita yang jalan-jalan perumahan gitu, mobil besar melewati jalan rumah kita. Apa yang akan terjadi dengan jalan? Bisa rusak ya. Nanti jalan rumah kita yang bagus itu bisa jadi perlahan-lahan jadi rusak, ada yang bolong, ya kan? Iya, ini sama seperti gambar ini. Kenapa sampah itu tidak boleh diletakkan di jalan umum? Selain mengganggu pemandangan, juga mengganggu kesehatan. Bu Guru menunjukkan beberapa gambar. Coba perhatikan gambar pertama. Apa yang kalian lihat, nak? Jembatan yang jatuh. Coba lihat. Nah, apa yang terlihat tuh? Anak sekolah. Ya, Ini jembatan gantung rusak. iya, anak-anak sekolah menikmati jembatan gantung yang rusak untuk dapat pergi ke sekolah. Ini anak-anak yang di pedalaman sana, ya kan, mereka mau pergi ke sekolah tidak ada jalan, nak. Tidak ada akses jalan. Mereka harus menyeberang sungai yang besar. Tapi jembatannya rusak. Apakah itu menjadi penghalang mereka untuk pergi ke sekolah? Tidak. Tidak. Mereka berusaha, mereka berjuang ya kan? untuk Tetap cari caranya. berusaha. Ya kan, tetap berusaha pergi ke sekolah walaupun jembatannya sudah hampir putus nih. Bayangkan kalau seandainya jembatannya putus, apa yang akan terjadi? Mereka tenggelam. Iya. Lagi kalau ketika kayak gini mereka udah jatuh ke sungai, ya kan, bisa hanyut. Kalau nggak bisa berenang ya udah hanyut itu, ya kan. Nah, sekarang lihat gambar yang kedua. Apa yang kamu lihat? Pembangunan jalan. Ya. Lumpur. Iya, jalan yang dengan lumpur. Ini beberapa guru dalam desa melewati jalan berlumpur untuk dapat mengajar anak-anak ke sekolah. Nah, coba bayangkan dengan keadaan kita yang di Pontianak, yang di kota ini. Jalan rayanya bagus, licin, halus, lebar, ya kan? Komplek saya jalannya hancur-hancur. Oh, jalannya masih jelek, Kak? Komplekku juga, tapi sebagian besar dan Tapi kan itu kan tidak seluruhnya ya, maksudnya kan hanya sebagian aja di komplek kita kan. Mungkin ada beberapa komplek yang jalannya belum dibangun, tapi setelah keluar dari komplek kan jalannya udah aspal, udah bagus kan. Apalagi jalan menuju ke sekolah ini kan jalannya udah lebar banget, udah aspal licin kan. Nah, bayangkan coba kalian di posisi mereka. Mereka mau pergi sekolah, mereka mau pergi ngajar, ya kan, itu tidak bisa karena terhambat sarana ini nih, sarana untuk akses pergi kemana-mana. Nah, tahu nggak, anak? Ternyata jalan umum ini adalah salah satu hak kita sebagai warga negara, yaitu mendapatkan fasilitas umum seperti jalan ini. Itu adalah hak kalian sebagai warga negara. Kalau hak kalian tidak terpenuhi, maka inilah dia hambatannya. Kalian tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi mengajar, pergi keluar kota pun tidak bisa karena jalanannya tidak ada, jalanannya rusak, jalanannya hancur. Nah, bagaimana dengan kamu yang di Pontianak ini? Kamu punya jalan yang bagus di Pontianak, tapi saat pergi ke sekolah, kadang ada yang malas-malasan untuk pergi. Malas ada, datangnya terlambat aja deh, dekat pun. Rumahnya di Jalan Antasari ini. Mungkin ya, mungkin ada rumahnya di Jalan Antasari di samping sekolah ini. Tapi datang ke sekolah selalu terlambat. Ya kan? Padahal jalanannya udah bagus, ya kan, udah licin, tapi tetap aja datang terlambat. Lihat mereka, jalanannya jelek, hancur lebur, penuh dengan tanah, jembatannya rusak, tapi mereka tetap semangat pergi ke sekolah. Apalagi mereka yang tinggal di pedalaman, mereka dari subuh sudah berangkat ke sekolah supaya datang ke sekolah nyampenya tepat waktu. Bagaimana dengan kamu yang punya segala akses, jalan yang bagus, punya kendaraan yang bagus, ya kan, tapi tetap aja datang ke sekolah terlambat, ya kan? Lanjut ya. Nah, sekarang kita isi bersama ya, kita isi sama-sama ya tentang kewajiban dan hak kita sebagai warga negara yang berkaitan dengan jalan umum. Kewajiban kamu berarti yang harus kamu lakukan yang berkaitan dengan jalan umum. Tadi lihat gambar yang pertama. Menjaga kebersihan
Jalanan. Jalan umum. Oke, apalagi kewajibanmu yang berkaitan dengan jalan umum? Membuang sampah di tempat. Ya, tidak membuang Sampah sembarangan. jalan umum. Kewajibanmu yang berkaitan dengan jalan umum. Zebra cross. Ah, Zebra cross. Lagi. berhenti pada saat lampu merah. Nah, Taati peraturan berhenti di peraturan lalu berhenti di batas garis. di marka jalan ya, berhenti Ya. di batas marka jalan, bagus. Dan masih banyak lagi anak ya yang berhubungan dengan jalan umum. Itu kewajiban kita. Sekarang hak kita dalam jalan umum, dalam menggunakan jalan umum. Mendapatkan jalan yang bagus. Mendapat jalan yang bagus. Gunakan trotoar. Mendapat kenyamanan sesama pengguna jalan. Dapat kenyamanan bersama pengguna jalan. Oke. Maksudnya ini tidak berebut ya, tidak saling mendahului gitu ya. Jadi kalau tidak saling mendahului di jalan raya, maka kecelakaan pun akan terhindari. Sekarang Bu Guru mau ajak kalian membaca bacaan berikut ini. Bu Guru minta tolong dengan Gilbert, boleh nggak Gilbert? Boleh, Bu. Oke, Gilbert, paragraf pertama ya Gilbert ya. Iya. Oke, silakan. Lapangan yang bersih. Benny, Rio, Linda, dan Intan ingin bermain petak umpet di lapangan dekat rumahnya. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak sampah berserakan. Sampah tersebut berasal dari kegiatan lomba perayaan HUT RI kemarin. Mereka pun tidak dapat bermain petak umpet di sana. Oke, lanjut Priscilla, bantu Bu Guru Priscilla. Paragraf kedua. Lapangan merupakan fasilitas umum. Setiap orang dapat menggunakannya untuk keperluan apapun. Namun, hendaknya setiap orang yang menggunakan fasilitas umum dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Salah satu caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat juga sebaiknya meletakkan tempat sampah di tempat yang terjangkau agar sampah tidak berserakan. Dengan demikian, lapangan akan menjadi bersih dan nyaman untuk digunakan oleh seluruh masyarakat. Oke, terima kasih Gilbert sama Priscilla. Nah, anak-anak, ada nggak kalian lihat di sini kalimat saran? Ada banyak. Ada. Dapat Kalau menjaga sudah dan merawatnya kita isi sama-sama dengan baik. Nah, kita isi Tempat sama-sama sampah ya. di tempat yang terjangkau agar sampah tidak Guru minta tolong sama satu orang ya. Lionel Samuel. Ya, Bu. Boleh tolong Ibu Kak? Coba kamu sebutkan satu kalimat saran yang kamu temukan dalam bacaan ini. Hendaknya setiap orang menggunakan fasilitas umum dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Oke, kita tulis ya. Menjaga dan merawatnya dengan baik. Oke. Berikutnya Bu Guru minta tolong sama Fiorenza. Halo, Bu. Oke, Vio. Coba bantu Bu Guru carikan satu lagi kalimat saran dalam bacaan ini. Sebaiknya meletakkan sampah di tempat yang terjangkau agar sampah
tidak berserakan. Oke, terima kasih Vio. Teman-teman ada lagi nggak kalimat saran dalam bacaan ini? Nah, yang ketiga ini coba teman-teman tambahkan. Kira-kira saran apa lagi ya yang cocok untuk bacaan atau gambar dalam bacaan tersebut? Membersihkan lapangan. Membersihkan lapangan Oke, begini kan? tersebut. Begini? Ya. Oke, silakan anak-anak salin di bukunya ya. Anak-anak boleh salin di bukunya ya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada, Bu. Hari ini kita belajar apa aja ya? Kewajiban sebagai warga negara. Ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkaitan dengan apa, Nak? Jalan umum. Ya, yang berkaitan dengan jalan umum. Kedua, apa lagi muatan bahasa Indonesianya? Membuat kalimat saran Tuliskan kalimat saran dalam bacaan teks baca. baca. Sampai sini ada yang bertanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Ada. Oke, kalau tidak ada, hari ini ada agenda ya. Yang pertama, guru akan membagikan tugas latihan melalui Google Form. Nanti guru kirim pakai assignment ya di channel tematika. Kedua, ada tugas KI 4, tema 4 yang akan diberikan berupa LKPD. Ini LKPD yang pernah kita lakukan waktu di tema 3 dulu ya, Nak ya. Jadi LKPD ini akan Ibu bagikan di channel. Ya, di channel tematik. Bagi yang punya printer, silakan dicetak dan langsung saja kerjakan di LKPD-nya dan difoto lalu kirim kembali lewat assignment. Tapi yang tidak punya printer, kalian wajib menuliskan jawabannya pada selembar kertas lalu dihias. Wajib dihias, ya. Perhatikan dengan baik petunjuk dan cara kerjanya ya supaya tidak salah atau tidak keliru. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau tidak ada, Bu Guru tutup belajar kita hari ini ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Oke, Bu Guru sudah bagikan ya. Kita tutup belajar kita hari ini yuk. Kita ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. 3, 2, 1. Bapak terima kasih. Bapak kami yang ada di surga, mana? jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kami pada hari ini kami yang dan kami yang kami di kami juga memberi yang pertama dan janganlah membawa kami ke dalam janganlah kami pada yang jahat kami yang kerajaan Allah mulia sampai Amin. ya anak-anak Amin. sampai ketemu besok ya. Besok kita PJOK ya. Besok kita PJOK ya. Oke. Terima kasih. Bye bye. Bye.